وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب كل هذه Itulah lagu Din Asalam yang dinyanyikan oleh Khairunisa. Suaranya yang jernih menyatu dengan tema lagu perdamaian yang melahirkan keteduhan dan kedamaian bagi yang mendengarnya. Tidak heran jika lagu itu kemudian menjadi lagu paling hits dan paling banyak diputar oleh penikmat musik di channel YouTube hingga saat ini. الأرض نسكن كل قلب التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود احترام. Din Asalam sendiri adalah lagu berbahasa Arab yang membahas pentingnya hidup bertoleransi dan menyatakan jika Islam sebagai agama yang damai. Lagu cover ini dipilih bertepatan dengan peristiwa bom yang terjadi di Surabaya 13 Mei lalu. دينا السلام Nisa pribadi senang banget lagu Din Asalam tentang perdamaian ini menjadi inspirasi untuk semuanya, bahkan non-Islam pun menyukai lagu itu. Dan menurut Nisa ini adalah sebuah sebuah ketenangan juga mungkin bagi kita yang pada ribut-ribut apalah gitu. Mungkin setelah mendengar lagu Din Asalam mereka merasa introspeksi diri mungkin dari masing-masing. Semoga teman-teman semua bisa cinta dengan toleransi mungkin itu, dan menjaga nama baik dari masing-masing agama. Bahkan Wakil Presiden Yusuf Kala menjadi salah satu penggemar lagu Din Asalam yang dinyanyikan Nisa. Dalam beberapa kesempatan, Pak JK terlihat sedang asik mendengarkan lagu ini baik melalui handphone maupun televisi. Gimana ya, seneng atau enggak, maksudnya karena kita tidak ada sangkut pautnya dengan politik gitu, karena kita dasarnya memang bermain musik aja gitu. Jadi kayak seperti yang Awis bilang tadi, ada lagu yang kayaknya kita dengar enak dan kita suka nih, dan kita semua bisa dan siap membawakannya, ya udah kita kerjakan lagu itu, kita produksi, kita recording, lalu kita bikin klipnya, dan kemudian ya udah kita rilis lagu itu di YouTube gitu. Paling enggak untuk secara toleransi mengenai lagu itu ya udah otomatis kita sangat senang gitu. Jadi ya, secara kebetulan lagu itu tidak kita tahu akan menjadi booming, terus sampai akhirnya lagu itu jadi pembicaraan khalayak banyak mengenai toleransi beragama dan segala macam perdamaian, ya kita merasa bukan agak lagi, tapi memang sangat ternyata yang kita kerjakan ini baik, berefek baik gitu buat semua orang dan terutama buat semua agama gitu. Ya Asyikul Mustafa. Memang saat ini ratusan ribu telah berlangganan di akun YouTube Sabian yang mulai mengunggah video sejak 2017 lalu. Grup yang beranggotakan Khairunisa atau Nisa sebagai vokalis, Ahmad Fairuz pada keyboard, Sofyan Yusuf perkusi, Kamal pada darbuka, Tubagus Saifullah biola, dan Ana Rahman sebagai backing vokal menjadi pembicaraan di mana-mana. Dalam akun channel YouTube mereka, lagu-lagu hasil cover Sabian mendulang jutaan view. Lagu Ya Habibal Qalbi yang diunggah pada 25 Desember 2017 ditonton 125 juta lebih view. Kemudian Rohman Ya Rohman sebanyak 35 juta view dan Ya Asyikol sebanyak 49 juta view. Kesuksesan mereka berlanjut dengan melahirkan karya sendiri, Ya Maulana yang dirilis 23 Mei 2018 dan menembus 17 juta view dan terus bertambah. Lagu yang diciptakan oleh Ayus itu selain beda dengan kemasan dan aransemen kekinian, juga ditunjang suara emas milik vokalis Nisa Sabian. Halo pemirsa, apa kabarnya hari ini? Senang sekali rasanya saya Kartika Waode bisa menjumpai Anda dalam WhatsApp. Sebuah acara yang membuat Anda lebih dekat dengan para tokoh publik idola Anda. Tidak serius, tidak nyeleneh. Inilah pilihan berita WhatsApp. Dunia politik tidak mengenal arti kata setia.
Banyak para politikus yang mudah berpaling hati dan menjadi kutu loncat dari satu partai ke partai yang lain. Dua artis yang kini terjun ke dunia politik, Lucky Hakim yang dulu diketahui dari Partai Amanat Nasional atau PAN dan Krishna Mukti yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, kini hijrah dan bergabung bersama Nasdem. Bahkan untuk pemilu tahun depan, mereka telah terdaftar sebagai caleg dari partai tersebut. Jadi saya melihat langkah hijrah saya ini, tentu hijrah itu harus ke arah yang lebih baik kan itu. Mungkin yang dulu-dulu ya juga baik, tapi insya Allah ini lebih baik lagi. PAN sudah tidak nyaman dengan saya dan saya juga sudah tidak nyaman dengan PAN, maka saya pun keluar dari partai. Tapi karena memang saya masih diberi amanah, artinya masih diinginkan oleh masyarakat Kota Bekasi, Kota Depok. Oleh sebab itu saya mencari partai yang benar-benar bisa mewakili apa yang saya inginkan dan apa yang masyarakat Bekasi dan Depok inginkan gitu. Ketika saya melihat ada peluang lain di rumah yang baru, ya saya harus ibaratnya harus nekat gitu, harus nekat dengan tekad yang bulat ya untuk kan saya udah telanjur nih jadi politisi ya kan. Saya juga pengen kepolitisian saya ini lebih berkembang gitu, nggak stuck. Nah, insya Allah di rumah yang baru ini saya bisa melakukan itu semua. Rupanya hijrahnya Lucky dan Krishna ke partai pimpinan Surya Paloh itu bukan tanpa persoalan. Kedua artis yang menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 ini ternyata telah diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Dewan sekaligus kader partai oleh partai mereka sebelumnya. PAW itu singkatan dari pergantian antar waktu, jadi diganti di dalam waktu itu. Misalnya saya menjabat kan harusnya 5 tahun, tapi waktu itu PAN dengan kebijakannya mem-PAW saya. Jadi sudah ya cukup 3 tahun saja karena ada kadernya yang diinginkan untuk menggantikan gitu. Dan titik puncaknya ketidaksepahaman itu membuat saya harus di bahasa kalau kasarnya dipecat karena tidak searah dengan keinginan partai. Bagi saya, sumpah jabatan DPR RI itu sangat penting sekali, mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, kepentingan golongan, ataupun kepentingan partai sebenarnya kan. Jadi kalau di rumah lama ini, ibaratnya ya mungkin saya udah stuck gitu. Saya sudah udah nggak bisa untuk lebih maju lagi sepertinya seperti itu. Saya kurang mendapatkan support ya untuk posisi-posisi tertentu gitu. Bukannya saya nggak alhamdulillah menjadi anggota dewan tuh udah merupakan satu berkah dan anugerah buat saya gitu. Gejala pemecatan terhadap dirinya dari PKB dan anggota DPR RI telah dirasakan Krishna Mukti sejak menjadi anggota dewan. Ia merasa partai tidak memberinya kesempatan berbuat banyak untuk masyarakat. Padahal ia merasa mampu dan punya kesempatan untuk berbuat banyak. Namun karena adanya tekanan pihak partai membuatnya menjadi tidak kreatif dalam bekerja sebagai anggota dewan. Hal yang sama pun dirasakan Lucky Hakim. Cuman kalau saya pribadi saya memandang bahwa sudahlah, mungkin memang itu kebijakan dari PAN pada saat itu. Saya menghargai, menghormati. Saya saja yang mengalahkan itu, biar tidak ada kesan rebut-rebutan partai. Saya memahami bahwa ini saya anggap sebagai giliran dalam mengabdi kepada masyarakat. Dewan itu ternyata di dalam kedewanannya itu sendiri sebetulnya banyak posisi-posisi yang bisa kita manfaatkan untuk bisa memberikan yang lebih kepada masyarakat gitu. Kontribusi kita tuh bisa lebih kepada masyarakat. Nah, saya mohon maaf gitu ya, di rumah yang lama ini tidak mendapatkan hal tersebut. Kedua, saya melihat teman-teman saya yang sesama seniman di rumah lain gitu, itu bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang tidak saya dapatkan. Tidak bisa jauh dari gitar, Hanif Dakiri menciptakan kurang lebih 20 lagu dalam hobinya bermusik. Tetaplah di WhatsApp. Every day is perfect when I'm with you.